Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah status kita sebagai anak Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, sebagai seorang Kristen atau pengikut Tuhan, pengikut Kristus, keberadaan dan status kita pun kini telah berubah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Status kita adalah anak-anak Allah, saudaraku. Karena dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 26, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, karena status kita adalah anak Allah, kehidupan kita pun, perilaku, tabiat, karakter, perkataan, perbuatan haruslah mencerminkan Dia sebagai keberadaan seorang anak itu erat kaitannya dengan keberadaan Bapaknya. Karena kita adalah anak Allah, maka tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudaraku, kepada Timotius, Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara, punya rasa takut, punya rasa khawatir, cemas dan sebagainya adalah manusiawi sekali. Tapi jika perasaan itu secara terus-menerus meliputi hidup kita setiap hari, itu membuktikan bahwa kita masih anak-anak secara rohani, saudara. Dan kita memiliki iman yang dangkal. Tanda ketidakpercayaan kita akan penyertaan Tuhan adalah dalam hidup kita, yaitu tadi, kekhawatiran, ketakutan, cemas, saudara. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini berbeda, tidak sama dengan mereka yang bukan anak-anak Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa sebagai anak Tuhan, kita juga adalah ahli waris, saudara. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dalam Roma 8 ayat 17. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan. Sebab segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kata Tuhan dalam Lukas 15 ayat 31. Saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tidak takut, sebab Ia tahu benar akan kelemahan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Saudara, berstatus sebagai anak Tuhan, selain punya hak, kita pun juga punya kewajiban atau tanggung jawab sebagai anak, yaitu janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup kita, asalkan kita juga memenuhi kewajiban kita. Seringkali kita hanya menuntut hak-hak kita kepada Tuhan, sedangkan tanggung jawab kita abaikan. Bukankah ini tidak fair, saudaraku? Mari, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Saudaraku, jadilah anak-anak Tuhan yang taat, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kepadamu Bapa, buat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, tuntunan-Mu sepanjang hari ini, yaitu supaya kami menyadari sepenuhnya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami bukan anak-anak gampangan, kami anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Ajari kami untuk selalu taat dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.